Kali ini saya akan banyak membahas tentang apa saja yang saya beli untuk perlengkapan kelahirannya si baby nanti. Nah, kebetulan baby saya pada bulan ini sudah jalan 11 bulan. Jadi saya nggak bisa jembrengin semua dalam satu tempat, tapi saya akan tampilkan mungkin di sisi kanan saya atau sisi kiri saya fotonya seperti apa baju-baju atau perlengkapannya yang saya beli. Oleh karena itu, jangan lupa tetap like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Nah, kali ini saya akan share beberapa perlengkapan yang saya beli untuk bayi saya sebelum saya lahiran. Yang pertama itu saya membeli baju bayi. Saya lupa apa nama merek bajunya. Ibu-ibu lain itu biasanya juga mirip mereknya dengan apa yang saya beli. Nah, saya beli lengan puntung baju bayi yang semuanya itu punya kancing di depannya, jadi nggak susah ya mam kalau misalnya kita memakai baju nggak harus dari kepala si bayi, karena kasihan dia itu harus diangkat-angkat kepalanya padahal baru lahir kan. Jadi saya pilih 3 baju lengan puntung, lalu ada baju yang berlengan seperti ini ya, tentunya tetap kancingnya di depan. Itu kalau nggak salah saya beli itu 6. Nah, satu macam lagi saya beli bajunya yang lengan panjang, dia itu ada 3. Jadi total bajunya semua saya beli sekitar 12 pieces. Nah, itu biasa saya padukan dengan celananya. Jadi celananya saya siapkan itu ada 6, yang celana pendek sekitar selututnya dan 6 celana panjang. Nah, selanjutnya saya juga beli bedong. Nah, kebetulan saya lebih mempersiapkan anak saya untuk dibedong, dan rencananya dia dibedong selama 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Dan saya persiapkan sekitar 2 lusin bedong. Kebetulan di tempat saya ini pas saya lahiran kemarin lagi musim hujan. Jadi daripada saya takut nggak keren, saya siapkan 2 lusin untuk anak saya. Nah, dan kenapa juga agak banyak? Karena saya juga pengennya anak saya pakai popok, bukan pakai pampers sehari-hari. Nah, selanjutnya saya juga beli diapers. Memang saya nggak rencanain dia pakai pampers sehari-hari, tapi saya jaga-jaga saja kalau misalnya pampers ini diperlukan, mungkin pada saat di rumah sakit atau bagaimana gitu. Karena di rumah sakit kan kalau baru lahir dia nggak langsung sama kita gitu. Saya persiapkan aja pampersnya 1, ya mungkin kalau nggak salah yang isi berapa ya, tapi saya cantumkan di sini, dan merek pampersnya juga saya cantumkan di sini. Dan selanjutnya saya juga beli popok. Saya beli popok itu ada 2 lusin karena seperti yang saya katakan tadi, karena saya prepare untuk anak saya pakai popok, oleh karena itu saya persiapkan 2 lusin. Nah, saya juga beli gurita bayi. Gurita bayi itu saya beli kemarin ada 6 pieces. Tapi yang mau saya katakan sebenarnya mungkin gurita bayi sekarang tidak terlalu disarankan oleh dokter atau bidan, karena takut anaknya agak ngerasa risih atau gimana, saya nggak ngerti. Oleh karena itu pas saya beli itu nggak kepake. Saya beli ada model perekat seperti yang di atas ini, dan ini juga saya nggak beli banyak karena takut memang nggak kepake, dan memang benar nggak kepake. Saya juga beli sarung tangan dan sarung kaki. Biasanya itu memang sepaket ya mam. Jadi saya beli itu memang 3 pasang. Awal-awal saya beli itu kenapa nggak langsung banyak, karena saya takut memang nggak kepake, dan ternyata itu kurang. Jadi saran saya kalau memang kita mau persiapkan untuk lahiran anak kita, lebih baik lebih daripada 3 pasang, bisa jadi 6 pasang atau mungkin selusin, karena nggak mau tiap hari anak kan harus ganti sarung tangan dan kakinya kalau setiap mandikan atau dilap. Nah, selanjutnya itu saya juga beli singlet. Nah, singletnya saya beli masih 3 aja ya mam, soalnya kan baru lahir. Jadi saya pikir ngapain banyak juga gitu. Memang awal dia make segala macam singlet nggak terlalu diperlukan, karena juga dia kan kasihan ya, masih kecil langsung
dipakein baju dari atas gitu, dan memang di sini panas, jadi nggak pakai lapis 2. Saya juga beli topi bayi. Dia itu bahannya lembut memang, tapi saya belinya cuma satu karena saya pikir ngapain banyak juga karena daerah saya juga panas. Tapi nggak apa-apa lah, supaya jaga-jaga, siapa tahu dia perlu. Jadi saya hanya beli satu, dan memang benar dia nggak terlalu banyak pakai topi. Nah, saya juga ada beli sapu tangan bayi yang putih, gini gambarnya. Itu sebanyak 3 ya. Saya pikir siapa tahu perlu pada saat mungkin dia entah bagaimana gitu. Tapi kenyataannya nggak kepake buat babynya, tapi lebih kepake kepada sayanya. Jadi lumayan berfungsi lah. Oke, selanjutnya saya masuk ke bagian keperluan mandi. Nah, kalau di bagian keperluan mandi saya beli bak mandinya itu dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi ukurannya sedang ya. Karena kebetulan anak saya cewek juga, saya cari warna pink, jadi moms bisa sesuaikan dengan selera mom masing-masing. Nah, selanjutnya saya juga pakai sabun dan sampo. Saya cari yang 2-in-1 karena saya nggak mau repot ya. Jadi saya pakai sabun dan sampo 2-in-1 itu yang mereknya Pigeon kayak gini. Nah, saya juga pakai body lotionnya, saya juga pakai krimnya gitu untuk babynya gitu. Nah, itu semua sepaketan saya pilih memang merek Pigeon. Kenapa merek Pigeon? Karena merek Pigeon ini saya suka wanginya. Memang yang lainnya ada kasih wanginya masing-masing seperti sweet soul dan lainnya. Tapi karena saya sukanya dan saya lebih suka Pigeon ini nggak terlalu tajam, jadi saya pilih Pigeon. Nah, saya juga prepare, saya beli cotton bud baby khusus itu. Saya juga beli handuk. Saya beli handuknya ada 2, satu bermotif girly, satu lagi polos ya. Kenapa saya beli 2? Karena saya takut misalnya satu handuknya kotor, ada cadangannya lagi. Yang selanjutnya saya juga beli kain kasa. Kain kasa ini diperlukan pada saat kita membersihkan langit-langitnya di mulut si bayi. Saya juga beli kapas. Kapasnya bukan kapas untuk ngobatin luka biasa, tapi saya beli kapas seperti ini, bundel begini. Saya beli kenapa? Untuk membersihkan ketika si bayi kita itu lagi pup. Dan sampai sekarang itu kepake sekali ya, Mam. Jadi satu package begini itu biasa kalau nggak salah ada 100 bundelan, dan itu membantu sekali. Lalu saya juga beli minyak telon. Minyak telonnya itu saya ambil dari produknya My Baby. Kenapa? Saya suka wanginya. Terus saya beli juga Woslap. Woslap ini biasa dipakai untuk ngelap si baby kita, ataupun kita misalnya menggunakan untuk hal-hal yang berbau dengan baby kita. Saya beli Woslap ini ada 1 lusin supaya bisa diganti-ganti memakainya. Sekarang kita masuk ke beddingnya si bayi. Saya prepare-nya tempat tidurnya si babynya itu, kebetulan saya beli yang seperti ini. Dia sudah 1 paket tempat tidurnya, bantalnya, sama 2 bantal gulingnya. Jadi kita bisa pilih coraknya bagaimana saja, tapi terserah Mom mau beli yang model gimana juga terserah, karena itu tergantung selera dan budget ya. Dan selanjutnya saya juga beli selimut baby yang saya cari yang halus, yang lembut ya, bahannya juga tidak membuat si bayi juga alergi. Jadi saya pilih yang soft saja, dan itu saya beli 1. Satu lagi saya beli seperti selimut bayi yang kalau misalnya kita keluar kita bisa pakai, yang biasanya di atasnya ada boneka, iya seperti ini. Saya beli, siapa tahu pas lagi keluar-keluar si baby kita juga perlu, dan memang itu kepake. Oh ya, seperti yang saya bilang tadi, saya beli bednya itu 1 paketan juga dengan kelambu. Jadi kita nggak perlu beli kelambu-kelambu lagi yang lain. Nah, selanjutnya saya juga beli kain sarung. Ini persiapan, siapa tahu nanti si bayinya juga perlu untuk alas tidurnya. Saya persiapkan ada 3 kain sarung. Kenapa cuma 3? Kain sarung kan biasanya lebar, jadi saya bisa ganti-ganti. Misalnya di sisi yang kanan kalau misalnya basah saya geser ke kiri, tapi tidak ketimpa bayinya juga dan tidak bau. Jadi kalau tempat yang sudah basah kita masukkan ke bawahnya perlak gitu.
Selanjutnya saya juga beli perlak, seperti yang saya katakan tadi, perlak itu saya pakai juga untuk tidurnya si bayi. Jadi kalau misalnya alasnya itu, beddingnya itu saya taruh lagi tutup di atasnya itu perlak supaya tidak langsung kena kalau dia pipis, dan di atasnya itu supaya enggak panas saya taruh untuk si bayi itu adalah kain sarungnya. Nah, kalau perlaknya saya persiapkan itu ada dua. Saya persiapkan untuk satu kalau misalnya dia tidur, seperti yang saya katakan tadi, alas untuk empolnya, dan satu lagi alas untuk setelah mandi. Selanjutnya saya juga beli gunting kuku. Nah, gunting kuku ini biasa satu set saya beli seperti ini, satu set dengan tempat termometernya. Saya bisa cantumkan modelnya begini. Nah, jadi saya nggak perlu repot-repot lagi. Salah satu juga adalah sisirnya, supaya meminimalisir waktu saya untuk mencari keperluan si baby. Saya langsung cari yang per paket aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian persusuan. Nah, saya beli 3 botol susu dan saya pakai merek Pigeon seperti ini ya. Kenapa saya pilih merek Pigeon? Karena memang saya lihat beberapa review beberapa mom lainnya katanya si Pigeonnya ini bagus gitu, dan memang iya, ketika anak saya minum susu pas awal-awal dia baru lahir, saya pakaiin Pigeon, dia langsung mau ya. Selanjutnya saya juga persiapkan pompa. Ada pompa manual sama pompa listrik. Sebenarnya nggak duanya saya langsung beli, tapi saya beli dulu manual. Tapi pada saat saya pakai manual, saya ngerasa kelelahan. Akhirnya saya memilih untuk pompa listrik. Nah, harganya juga nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya saran saya ini, mendingan mom semuanya pilih pompa listrik. Nah, saya juga beli sabun untuk botol dot bayi saya. Jadi saya pilih merek ini ya, karena ini tahu sendiri ya, brandnya terkenal, bagus, dan memang wanginya itu soft, dan saya rasa memang terbukti kalau misalnya brand ini bagus. Nah, saya juga beli brush ataupun sikat untuk botol. Saya belinya ada 2, siapa tahu misalnya nanti satunya rusak langsung ada penggantinya, jadi nggak perlu repot-repot. Saya juga beli kaos kakinya ada 3 pasang. Kenapa saya hanya beli 3 pasang? Karena kaki bayi itu cepat berkembangnya. Jadi saya beli hanya 3 dulu, karena juga dia nggak terlalu banyak keluar ya. Nah, apalagi kalau misalnya seperti sekarang di musim-musim yang kita harus di rumah, nah itu jadi menggunakan sedikit saja. Tapi kalau misalnya kita berada di tempat atau daerah yang bersuhu dingin, lebih baik jumlah kaos kakinya itu dipersiapkan lebih banyak lagi. Saya juga membeli gendongan, 1 gendongan jarik, 1 gendongan instan. Selanjutnya saya juga ada stroller. Stroller ini bukan saya beli, tapi saya lebih dikasih. Strollernya kepake. Dan ini dia yang terlewatkan yang saya sampaikan untuk keperluan bayi. Kira-kira itu saja yang saya persiapkan. Kalau misalnya ada miss-miss sedikit, mohon maaf karena ini sudah 10 bulan yang lalu ya, Mams. Jadi mungkin ada keselip beberapa barang yang tidak saya sampaikan. Kalau ada pun saya akan cantumkan misalnya di video-video saya yang tadi. Nah, mungkin Mams ada lihat dan saya baru keinget, saya taruh di situ. Nah, oleh karena itu terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu semuanya dan kepada sahabat-sahabat kamu. Oleh karena itu, see you, bye-bye.